Halo teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Perkenalkan saya Wasil Mawardi. Hari ini saya akan membahas tugas pertama kita soal pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Saya pribadi memilih fokus ke periode Orde Baru dan Reformasi. Kenapa? Soalnya kalau kita lihat dari materi ini, ada satu pertanyaan yang cukup mendalam. Sebenarnya berapa sih harga yang terlalu mahal untuk sebuah kemajuan? Oke, kita flashback sedikit ke bagian kedua, yaitu lahirnya Orde Baru. Ini adalah era yang akan membentuk Indonesia selama puluhan tahun ke depan. Era ini dimulai setelah krisis politik 1965, seperti yang kita lihat di timeline ini. Lewat Super Semar di tahun 66, Soeharto mendapatkan mandat yang kuat membubarkan PKI dan akhirnya diangkat menjadi presiden di tahun 67. Ini adalah awal dari kekuasaan yang bertahan selama 32 tahun. Nah, era Orde Baru ini punya dua sisi yang nggak bisa dipisahkan, yang sering kita sebut pembangunan dan pembukaman. Ini adalah paradoks utama yang akan kita lihat selanjutnya. Dari sisi pembangunan, datanya memang mengesankan. Nggak bisa dipungkiri, ekonomi kita berjalan cepat. Puncaknya PDB per kapita kita naik drastis dari yang awalnya tadi cuma $70 menjadi hampir $1.500. Kita juga berhasil swasembada pangan. Tapi seperti yang saya bilang tadi, ada harga yang harus dibayar. Slide timbangan ini menggambarkan dengan jelas di satu sisi ada kemakmuran, tapi di sisi lain kebebasan pers dibungkam, gerakan kritis diawasi ketat, dan militer punya peran yang kuat banget di politik lewat Dwi Fungsi ABRI. Ini adalah harga dari kemajuan tersebut. Setelah puluhan tahun berkuasa, akhirnya muncul para agen perubahan. Bagian ini akan menceritakan akhir dari sebuah era yang panjang. Ini dia pemicu utamanya. Puncaknya terjadi di tahun 98. Krisis moneter menghantam Asia dan Indonesia kena paling parah. Rupiah yang tadinya stabil di 2.600 tiba-tiba anjlok sampai 14.800-an. Ekonomi yang kita banggakan puluhan tahun runtuh dalam sekejap, kepercayaan publik pun hilang. Disinilah agen perubahan yang sebenarnya muncul. Mahasiswa, seperti yang tertulis di sini, mahasiswa ikut andil sebagai pembelaan negara. Kakak-kakak kita, angkatan kita di tahun 98, sadar ada yang salah dengan sistem yang berjalan. Mereka pun turun ke jalan yang puncaknya adalah gerakan reformasi 1998. Mulai dari tragedi Trisakti, kerusuhan, sampai akhirnya mereka menduduki gedung DPR atau MPR. Gerakan inilah yang menuntut perubahan total dan akhirnya mengakhiri era Orde Baru. Nah, dari peristiwa reformasi tadi, lalu nilai Pancasilanya di mana? Bagi saya, gerakan reformasi 98 itu adalah perjuangan buat merebut kembali nilai-nilai Pancasila yang hilang. Terutama sila keempat yang dibungkam dan sila kelima yang hilang karena KKN. Perjuangan mereka itulah yang menjadi mandat generasi baru bagi kita yang akan menjalani refleksi pribadi diri sendiri. Pelajaran yang paling penting yang saya ambil adalah Pancasila itu bukan cuma untuk dihafal, tapi harus dijaga. Gerakan 98 tadi adalah sebuah bentuk bela negara, seperti yang tertulis di sini. Bela negara adalah sikap dan kecintaan kita untuk berperan aktif memajukan bangsa mahasiswa, dan pada mahasiswa 98 ini membuktikan dengan aksi mereka. Mandat dan peran bela negara itu bisa kita pecah jadi 5 peran modern mahasiswa ini. Yang pertama adalah agen perubahan, kontrol sosial, kekuatan moral, penjaga nilai Pancasila, dan iron stock atau calon pemimpin bangsa. Relevansinya dengan kita, apa itu? Generasi muda sekarang ya jelas sekali seperti yang dibilang di slide ini, kita sekarang masuk ke ujian digital Pancasila. Tantangan era baru yang berbeda. Kalau dulu perjuangan di jalanan seperti perang, kita sekarang udah pindah di dunia maya. Kita medannya bukan lagi di perang asli, tapi di dunia maya. Medan perangnya adalah di HP kita masing-masing.
Selain ini menunjukkan kontrasnya dengan jelas, di satu sisi kita punya nilai luhur Pancasila, seperti gotong royong dan persatuan. Tapi di sisi lain kita dihadapkan dengan realitas digital yaitu hoax, misinformasi, dan ujaran kebencian yang bisa memecah belah kita di media sosial. Jadi, bela negara versi kita, generasi muda sekarang gimana? Ya, dengan tidak ikut menyebar hoax, itu kita udah menjaga sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kita berani bersuara untuk isu sosial, secara kritis kita tetap santun di media sosial tersebut. Itu kita menjalankan sila keempat. Kita ikut melawan disinformasi, itu merupakan bagian dari sila kelima. Jadi, video ini ditutup dengan pertanyaan yang sama dari video ini, yaitu yang saya tujukan untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Bagaimana kita sebagai generasi penerus akan mendefinisikan arti membela negara di era kita sekarang? Jawabannya ada di tindakan kita sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Terima kasih.